Saya mau nanya, bagaimana kalau kau sakit, nggak punya asuransi, ya, nggak punya uang ke dokter, nggak punya, bahkan maaf, nggak punya uang beli obat. Lalu bagaimana kau menghadapi situasi ini? Shalom saudara, mari kita akan berdoa bersama sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang indah, hidup yang luar biasa, penyertaan berkat perlindungan Tuhan, kekuatan kesehatan, buat semua keluarga yang kau berikan, apapun situasi kondisinya kami tahu Tuhan menyertai kami. Engkau Allah yang sungguh sangat baik dan luar biasa. Saat ini Tuhan sebentar kami berdiam diri dengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan roh-Mu, berikan pikiran kami yang tertuju pada firman-Mu, buka hati kami bagi firman-Mu, jamah roh kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus kami mengucap syukur, kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Pada saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan, rupa-rupa karunia rohani bagi orang percaya. Itu judulnya, rupa-rupa karunia rohani bagi orang percaya. Saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai 10a. Ya, 1 Korintus 12, 9 sampai 10a. Alkitab katakan demikian, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, untuk memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Sampai di situ saja ya. Jadi 9 sampai 10a. Bapak Ibu, di Alkitab ada banyak karunia rohani. Karunia rohani adalah pemberian daripada Roh Kudus bagi setiap orang percaya, di mana orang percaya bisa melakukannya dalam tugas-tugas pelayanan kehidupannya sehari-hari sebagai anak Tuhan. Ada banyak karunia rohani di sini. Namun saya ingin bahas 3 saja sesuai dengan kedua ayat ini. Yang pertama, karunia rohani itu bicara mengenai karunia iman. Karunia iman, ya. Karunia iman dalam bahasa asli iman itu baik kata pistis atau pisteo. Ya, pistis atau pisteo. Iman ini harus ada objeknya Bapak Ibu. Dan objek iman itu adalah Tuhan. Dan dikatakan kalau manusia punya iman kepada Tuhan, itu karunia, bukan hasil kemampuan manusia. Sekalipun manusia ada andil respon di dalamnya. Kalau iman itu dikaitkan kepada Tuhan, maka itu berbicara keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan yang adalah pencipta, penguasa segala sesuatu, pemberi dan penopang segala sesuatu. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, pemberi dan penopang segala sesuatu, itu iman. Dan itu Alkitab katakan karunia. Karunia iman. Dengan karunia iman ini kita dituntut percaya bahwa Tuhan pencipta alam semesta. Saya yakin kita nggak bisa mengerti alam semesta dari awal sampai akhir selama kita nggak bisa. Dan bagaimana kita bisa memahami alam semesta yang kita tidak bisa pahami? Alkitab katakan miliki saja iman, dan iman itu pemberian daripada Tuhan. Yang kedua, kalau kita percaya bahwa Tuhan pencipta segala sesuatu, itu berarti kita harus percaya Dia sumber dari segala sesuatu. Tidak ada keberadaan di muka bumi ini tanpa Tuhan. Pasti Tuhan sumbernya. Tuhan sumbernya. Segala yang hidup, segala yang mati, segala benda bergerak, benda yang tak bergerak, yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang besar maupun yang kecil, dikatakan Tuhan sumbernya. Kalau kita percaya pada Tuhan merupakan pencipta segala sesuatu, maka kita harus yakin Dia penopang segala sesuatu. Penopang segala sesuatu. Mari saya ajak Bapak Ibu berpikir mengenai kata penopang segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu, kalau engkau duduk di rumah di sebuah kursi, yang kalau kau bisa duduk di sebuah kursi, maka ada kaki kursi yang menopang engkau sehingga engkau duduk dan tidak jatuh ke bawah, karena ada kaki kursi yang menopang. Kalau kau makan di restoran dan kau duduk di bangku restoran, maka kalau engkau bisa duduk di atas itu ada kaki-kaki kursi restoran yang menopang engkau sehingga engkau bisa duduk. Mari saya ajak saudara berpikir mengenai bumi ini. Saudara pasti sudah belajar mengenai ilmu alam. Dan ketika kita belajar ilmu alam, maka kita belajar ilmu tata surya. Kita tahu bahwa bumi kita mengitari bintang sedang yang namanya matahari. Dia punya 9 satelit, dan nomor 3 namanya bumi.
Dan bumi ini masuk dalam kalangan satelit kecil, nggak besar-besar banget, lebih besar planet Jupiter, ya. Dan di dalam planet bumi itu ada 7 miliar orang. Namun saya mau ajak saudara berpikir demikian. Kalau planet bumi itu bisa berputar pada porosnya dan dia berputar pada jalurnya mengelilingi matahari, perhatikan, dia ada pada posisi yang tepat. Dia tidak terlalu dekat kalau dia dekat kepada matahari, maka kekeringan bumi. Kalau dia terlalu jauh sekian derajat, maka kedinginan, maka mati semua makhluk hidup. Dia tetap pada posisinya. Dan ingat, tidak ada tali yang menggantung bumi. Tidak ada tiang yang menahan bumi. Dia ada pada ruang hampa. Dia ada pada ruang hampa. Namun anehnya, dia ada pada posisinya, tak bergeser sedikit pun dari jalurnya. Dan saya mau katakan, kalau kita hidup di bumi yang kita tidak berpikir bagaimana benda padat, benda bulat, yang di dalamnya ada 7 miliar orang, dengan laut, dengan gunung, tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Dan kalau dia bisa eksis pada posisinya, Alkitab katakan, saudara harus percaya, itu bukan hanya hukum alam, itu bukan kebetulan, karena Tuhan yang menopang. Jadi kita harus percaya Tuhan pencipta alam semesta. Dia sumber segala sesuatu dan dia penopang segala keberadaan, termasuk bumi di mana saudara dan saya hidup. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan kalau kita punya iman, percaya pada Tuhan pencipta segala sesuatu, Alkitab katakan, itu pun karunia yang diberikan pada Tuhan. Yang kedua, kalau kita percaya, kita harus punya objek kepercayaan, itu namanya kepercayaan pada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya. Dalam pengakuan iman rasuli, jelas gambaran siapa pribadi Yesus. Dikatakan dikandung oleh seorang perawan Maria. Dikatakan oleh Roh Kudus, lahir ke muka bumi, berkarya dia, melayani dia. Lalu dikatakan ditangkap, lalu dihukum dalam pemerintahan Pontius Pilatus, mati, dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit, dan ketika dia bangkit dikatakan dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia akan turun ke muka bumi untuk menjemput orang yang percaya padanya. Bapak Ibu, saya mau katakan ada banyak orang beriman pada Yesus, namun hanya beriman tapi tidak punya gambaran yang padat tentang bagaimana imannya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara beriman pada Tuhan Yesus, iman saudara itu diberikan oleh Tuhan. Namun ingat, engkau harus paham siapa yang kau percaya. Engkau harus mengerti siapa yang kau percaya bicara mengenai Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang adalah Tuhan. Dia adalah pribadi firman yang menjelma jadi manusia. Yang menjadi juru selamat, menjadi penebus dosa, menjadi pemberi kehidupan dalam kekekalan, dan menyediakan rumah yang abadi di surga sana. Nah, sebagai orang percaya dikatakan, kalau saudara punya iman, percaya pada Allah pencipta alam, percaya pada Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan itu karunia, bukan hasil upaya produksi kita, itu pemberian Tuhan. Dan di dalam iman ada satu kata yang saya ingin menekankan. Selain saudara percaya pada Tuhan, sebagai orang percaya kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sebagaimana anak mempercayakan diri pada orang tua, maka anak ini yakin di dalam bimbingan, di dalam asuhan, di dalam pemeliharaan orang tua. Dia tidak pikir yang macam-macam. Dia yakin besok pasti makan. Dia yakin pasti dia sekolah. Dia yakin pasti orang tuanya urus. Maka sebagai orang percaya kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Lebih daripada seorang anak mempercayakan diri kepada bapaknya atau kepada ibunya. Ya, dalam percayakan diri saya percaya kalau seorang anak percayakan diri pada bapak dan ibunya bisa dimengerti karena orang tuanya fisik kelihatan. Kalau mempercayakan diri kepada Tuhan, nah di situ iman dibutuhkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa lihat Tuhan, kita tidak bisa saksikan Tuhan, tapi kita harus mempercayakan diri. Bagaimana mempercayakan diri kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Disitulah iman. Disitulah iman dibutuhkan. Dan kalau saudara percaya pada pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan tidak kelihatan, itu juga dikatakan karunia rohani. Tuhan yang berikan saudara kepercayaan bahwa dalam hidupmu ada Tuhan yang pelihara engkau. Dalam hidupmu ada Tuhan yang lindungi engkau. Dalam hidupmu ada Tuhan yang pagari engkau. Dalam hidupmu ada Tuhan yang menopang engkau. Percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Alkitab katakan, itu adalah karunia
Tuhan. Makanya jangan heran Bapak Ibu. Dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Perhatikan, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun dikatakan melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Bayang-bayang maut seharusnya orang takut. Namanya pun lembah bayang-bayang maut. Situasi kehidupan yang dibayang-bayangi maut. Tapi Alkitab katakan, pemazmur katakan, aku tidak takut. Kata aku tidak takut, di situ ada keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan yang melindungi dia. Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang membela dia. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, kalau engkau percaya kepada Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kau percayakan dirimu kepada Tuhan yang meski tidak kelihatan, kau yakin kau dipelihara oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Iman yang ada di hatimu itu, yang kau yakini tentang keberadaan Allah pencipta alam, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pelindung penyerta penopang hidupmu. Alkitab katakan itu adalah pemberian Tuhan. Itu karunia Tuhan. Berbahagialah kita. Karena tidak banyak orang percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Orang ateis tidak percaya. Ada banyak orang tahu Yesus tapi percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Enggak banyak orang. Karena itu karunia. Ada banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi untuk percaya Tuhan pelihara di masa-masa sulit, bagaimana dia bisa punya konsep Tuhan pelihara yang tidak kelihatan dalam masa sulit? Dia katakan kalau aku tidak berjuang, nggak mungkin saya bisa bertahan hidup. Tapi ketika orang percaya, dia berjuang dan dia melewati, dia yakin dalam perjuangannya ada Tuhan yang pelihara dia. Itu iman, Bapak. Itu iman. Yang kedua, karunia iman yang kedua, itu karunia menyembuhkan. Karena menyembuhkanlah kuasa yang diberikan Tuhan untuk menyembuhkan orang lain yang memiliki sakit penyakit secara fisik atau tubuh jasmani. Biasanya karunia kesembuhan ini adalah perlengkapan yang bersifat rohani dan adikodrati bagi orang percaya dalam tugas pelayanan. Jadi ketika seorang punya karunia kesembuhan Bapak Ibu, itu ditujukan dalam tugas pelayanan. Ada dua kasus di mana karunia kesembuhan itu bekerja dengan luar biasa. Pertama itu berkaitan dengan pemberitaan Injil agar banyak orang percaya pada Tuhan. Ya, ada banyak buku-buku penginjilan yang saya baca dalam pelajaran-pelajaran ketika saya masih kuliah. Dan dalam banyak buku penginjilan, ada banyak kisah-kisah di mana ketika ada orang main ke pedalaman, main ke suku-suku terasing, ada banyak dukun di sana, ada kuasa gelap di sana. Maka terjadi konfrontasi, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Bapak Ibu, kalau itu terjadi, tujuannya agar orang yang tidak percaya, itu percaya pada Tuhan. Tujuannya adalah dalam konteks pelayanan memberitakan Injil agar banyak orang datang pada Tuhan. Yang kedua berkaitan untuk menguatkan iman orang yang disembuhkan ataupun orang yang menyaksikan. Ketika kesembuhan terjadi Bapak Ibu, ada kalanya yang sakit harus beriman. Tapi ada kalanya yang sakit tidak beriman pun, asal yang mendoakan beriman, orang itu bisa disembuhkan agar dia memiliki iman. Dan bukan dia saja, kalau ada di sekitar situ menyaksikan peristiwa itu, maka orang yang menyaksikan juga bisa beriman pada Tuhan. Karena hal ini luar biasa bagi pandangan dia, dan bisa bikin dia juga percaya kepada Tuhan. Ada banyak para hamba Tuhan saya mati, mereka seperti apatis, pesimis kepada kesembuhan. Mereka berkata bahwa ada sekelompok orang Kristen yang hanya mengagungkan kesembuhan. Tidak, Bapak Ibu. Kesembuhan itu milik Tuhan. Tuhan yang kerjakan. Manusia, pendeta, pelayan, evangelis nggak bisa menyembuhkan. Jadi kalau kesembuhan terjadi, itu karya Tuhan. Bukan produksi manusia. Jadi kalau ada orang sepertinya pesimis, anti kepada kesembuhan, saya curiga. Apakah Alkitab yang dia baca Alkitab sesungguhnya? Mengapa dia begitu alergi kepada kesembuhan ilahi? Padahal kesembuhan namanya pun kesembuhan ilahi. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Dan itu dipakai untuk tugas pemberitaan Injil. Dipakai untuk tugas pelayanan. Agar banyak orang datang kepada Tuhan. Kenapa pelayanan kesembuhan itu penting dicatat di Alkitab? Dan penting bagi gereja dewasa ini. Karena perhatikanlah, pelayanan kesembuhan, apalagi kesembuhan ilahi, itu sangat penting. Ketika obat dan ilmu kedokteran sudah tidak berdaya,
Di sana kesembuhan dibutuhkan. Kalau Bapak Ibu baca mengenai ada seorang wanita pendarahan 12 tahun, baca di Alkitab ya. Alkitab katakan sebelum dia berjumpa Yesus, dia sudah habiskan uangnya untuk berobat, tapi enggak sembuh, semakin drop. Sudah habis ekonominya, tidak sembuh. Itu tandanya ada kalanya obat medis terbatas, dan dalam kondisi itu orang ingin tetap hidup. Namun ingat, enggak berdaya medis manusia, enggak berdaya obat manusia. Dan dia dengar ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Imannya muncul. Dia katakan satu jamah saja jumbai jubahnya, aku sembuh. Dan kuasa Tuhan terjadi. Sembuh dia Bapak Ibu. Sembuh dia. Saya mau hibur Bapak Ibu yang saksikan berita firman ini. Kalau engkau sakit punya uang ke dokter, ya puji Tuhan. Saya mau nanya, bagaimana kalau kau sakit, enggak punya asuransi? Ya, enggak punya uang ke dokter, enggak punya enggak punya uang beli obat. Lalu bagaimana engkau menghadapi situasi ini? Saya mau katakan ada karunia rohani yang dimana orang Kristen memiliki. Engkau bisa undang hamba Tuhan, engkau undang pelayan Tuhan, engkau undang saudara seiman, tumpang tangan berdoa. Saya percaya kuasa Tuhan masih bekerja menyembuhkan engkau ketika engkau dalam keterbatasan, ketika engkau dalam ketidakberdayaan. Tuhan masih memakai orang-orang dengan karunia kesembuhan agar nama Tuhan dipulihkan. Yang kedua, di mana karunia kesembuhan itu penting? Karena zaman dulu Bapak Ibu, ada saat-saat tertentu orang sakit itu karena pengaruh kuasa jahat. Jadi kalau saudara baca Alkitab, ada orang tuli karena kuasa jahat, ya, ada orang bisu karena kuasa jahat, ada orang yang sakit ayan karena kuasa jahat. Kalau orang karena kuasa jahat, obat nggak bisa sembuhkan Bapak Ibu, nggak bisa sembuhkan oleh obat. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan orang dari gangguan kuasa jahat. Namun jangan salah mengerti khotbah saya, tidak selamanya orang sakit karena kuasa jahat, nggak selamanya. Tapi ada kalanya orang sakit itu karena kuasa jahat. Dan orang-orang yang punya kepekaan rohani yang tahu kondisi itu. Nah ketika ada orang sakit karena kuasa jahat, obat nggak sanggup ke sana. Maka orang yang dipenuhi karunia kesembuhan yang bisa melakukan perbuatan ajaib sehingga orang yang dilepaskan dan sembuh dari kuasa jahat. Waktu saya masih umur 25 tahun, saya punya teman seorang ibu suka berdoa. Kalau dia berdoa luar biasa. Satu kali dia cerita dia pergi ke rumah sakit jiwa. Dan ketika dia masuk ke rumah sakit jiwa, ada seorang pemuda teriak-teriak. Dia bilang panas, panas, panas. Dia tunjuk ibu itu. Dia suruh semua pegawai untuk usir ibu itu. Karena dia seorang pendoa, dia seorang anak Tuhan. Dan ibu itu mendatangi dia yang teriak-teriak dan suruh dia duduk. Lalu doakan tupang tangan dan kuasa jahat itu pergi. Anak muda itu sembuh, tidak jadi gila lagi. Tidak gila, sembuh, sehat, normal dia. Jadi kuasa kesembuhan terjadi ketika ada orang-orang yang terikat kuasa jahat dan membuat dia sakit. Maka orang yang punya karunia kesembuhan dibutuhkan di sana. Kuasa kesembuhan itu juga penting ketika orang alami kegagalan fungsi organ tubuh atau fisik, baik pada tingkatan rendah maupun tingkatan akut. Karunia kesembuhan dibutuhkan di sana. Alkitab katakan satu kali Yesus main ke rumah Petrus dan di rumah Petrus mertuanya sakit demam. Namanya pun sakit demam Bapak Ibu. Orang sakit demam itu ya panas, ya pilek, ya meriang. Tapi bagi Tuhan nggak ada masalah sepele. Bahkan masalah sepele pun Tuhan perhatikan. Tuhan datangi mertua Petrus, dia tompang tangan doa dan sembuh mertuanya. Langsung melayani mereka Bapak Ibu. Ya, karunia kesembuhan terjadi di mana saja. Range sakit penyakitnya terjadi di mana saja. Jadi Bapak Ibu yang sakit panas, sakit pilek, boleh saudara makan obat, tapi mari kau berdoa dulu. Minta Tuhan tolong, minta Tuhan sembuhkan. Saya percaya Tuhan masih bekerja. Dan pada tingkat penyakit akut, kayak penyakit kusta, penyakit orang buta, orang timpang, puluhan tahun, dari kecil, dari lahir, dan Tuhan bisa sembuhkan. Di sana kesembuhan terjadi, di sana kesembuhan dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi sebagai orang percaya, terbukalah pemahaman rohani akan karunia-karunia rohani. Ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, mengadakan mujizat. Dan saya percaya Tuhan masih bekerja selama saudara percaya. Saya mau undang Bapak Ibu, jangan baca Alkitab, hanya baca saja. Baca Alkitab dan doakan agar kau mengalami kisah-kisah luar biasa di Alkitab. Ketika kau berada pada kesulitan, ketika kau bertemu dengan orang berada dalam kesulitan mereka,
Dan saya percaya firman Allah ya dan amin masih berlaku ribuan tahun sampai sekarang. Kalau Tuhan yang kau baca di Alkitab masih menyembuhkan, maka Tuhan yang kau percaya sekarang juga masih menyembuhkan. Dan bisa memakai siapa saja, dirimu dan diriku. Terima karunia rohani dan kerjakan, lakukan, sehingga engkau akan menjadi alat di tangan Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan pada hari ini karena engkau telah ingatkan kami bahwa ada banyak karunia-karunia rohani. Pada saat ini Tuhan, kami diingatkan kembali. Kalau kami beriman pada Allah pencipta alam semesta, kalau kami beriman pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami beriman bahwa Tuhan peliharakan kami meski Tuhan tak lihat kami, itu adalah karunia Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan, buat keyakinan akan Tuhan pencipta segala sesuatu, akan Yesus sebagai Juru Selamat dan pemelihara hidup kami. Tuhan, ada banyak situasi, kondisi yang tidak baik, baik berkaitan dengan kondisi fisik, keadaan, gangguan roh jahat. Engkau katakan masih ada karunia kesembuhan, karunia mujizat. Engkau limpahi dan berikan itu bagi orang yang percaya. Dan dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah. Banyak orang terima Tuhan, iman orang dikuatkan. Hamba berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang sakit saat ini, keluarganya sakit saat ini, mari Tuhan campur tangan, turun tangan. Nyatakan kuasa kesembuhanmu. Dan buat anak-anak Tuhan yang mendengarkan, menyaksikan berita firman Tuhan bertindak, menumpangkan tangan berdoa. Dan hamba percaya Tuhan bekerja dengan kuat kuasanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Amin.